Oh ya, ada istilah stroke progresif. Jadi datang memang kelihatannya hanya ringan, gejalanya ringan, masih bisa mengangkat lengan, masih bisa mengangkat tungkai, tapi ternyata lambat laun dia menjadi memberat, bukan karena pengobatan dari dokternya, tapi memang karena kerusakan dari jaringan sekitarnya itu masih ada. Makanya kalau begitu kena, tetap harus ke UGD. Tetap. Halo Sobat Healthier, jumpa kembali dengan saya dan tentunya masih di CND Channel Stroke. Nah Sobat Healthiers, siapa sih yang belum pernah mendengarkan nama penyakit satu ini? Nah, stroke ini apabila terlambat untuk diketahui gejalanya, bisa berakibat yang fatal, bahkan bisa menimbulkan kematian. Namun, kabar baiknya stroke ini bisa dicegah sebelum terjadi gangguan kesehatan yang selanjutnya. Saya akan mengundang seorang narasumber, yaitu Dr. Nikomang Sri Dewi Untari, spesialis saraf, yang akan menjelaskan seluk-beluk mengenai penyakit stroke dan pencegahannya. Viewers, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk terus dukung CND Channel agar viewers mendapatkan tips-tips dan info-info penting seputar masalah kesehatan, resep-resep masakan yang menarik, dan lainnya. Dengan klik subscribe, viewers baru saja mendukung CND Channel untuk terus dapat berkembang. Jangan lupa di-share ya. Sobat Healthier, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita, Dr. Nikomang Sri Dewi Untari, spesialis saraf, yang akan menjelaskan seluk-beluk mengenai penyakit stroke ini. Kita sapa dulu ya beliaunya. Selamat sore, Dr. Komang. Selamat sore. Gimana kabarnya, Dok? Baik. Gimana kabarnya juga? Baik. Dok, sebelum kita berbincang lebih jauh, kita pakai masker dulu ya. Yuk. Begini Dok, saya mendapatkan sebuah email dari salah seorang Sobat Healthiers yang mengeluhkan kesemutan separuh badan, sebelah kanan kalau nggak salah. Nah, apakah, dan dia menanyakan apakah ini ada hubungannya dengan stroke atau gimana ya Dok ya? Ya, mungkin bisa juga stroke, bisa juga. Ya tergantung kapan mulai terjadinya, mendadak atau tidak. Jadi kalau stroke itu mesti mendadak seperti itu ya Dok ya? Iya, kalau secara definisi, stroke itu adalah merupakan suatu defisit ya. Defisit adanya pokoknya ada kelainan, bisa vokal artinya separuh badan atau memang general seluruh tubuh, di mana penyebabnya memang gangguan peredaran darah otak yang terjadi mendadak. Itu stroke. Jadi harus mendadak. Mendadak ini apa ada hitungan waktunya Dok? Hitungan waktu tidak ya, artinya memang betul-betul mendadak, cuman memang ada yang terjadinya, ada tipe yang terjadinya waktu bangun tidur, ada juga yang waktu aktivitas gitu. Tapi seringkali memang mendadak, tidak ada waktunya ya, mendadak waktu bangun tidur, mendadak waktu aktivitas gitu. Seperti itu ya Dok ya untuk waktunya. Ya. Sebetulnya untuk stroke ini ada berapa macam Dok kelainannya? Tipenya stroke ini ada dua, ada yang tipe penyumbatan atau sering dikatakan iskemik atau infak, dan kemudian ada yang tipe perdarahan, seringkali disebut bleeding, gitu. Kalau yang tipe infak itu mungkin bahasa awamnya penyumbatan ya Dok ya? Iya, penyumbatan. Itu maksudnya gimana itu Dok, penyumbatannya? Ya stroke yang penyumbatan itu biasanya memang 85% dari seluruh kasus stroke. Nah penyumbatan itu memang
bisa di mana saja, intinya yang tetap di pembuluh darah otak, begitu ya, bukan pembuluh darah di leher atau dimanapun di otak. Meninggal memang tergantung di mana lokasinya, karena ada yang di pembuluh darah otak yang di depan, ada yang sederhana ya, depan, tengah atau belakang, begitu. Dan pasti saja kelainan yang ditimbulkan juga sesuai dengan lokasinya ya dok ya? Ya, sesuai dengan lokasinya. Kalau di depan memang lebih ke arah ada istilah gladi psikis seperti apa ya, lambat pada saat ditanya, bukan salah tapi lambat. Kemudian kalau yang di tengah berarti dan juga kelemahannya, tipe kelemahannya juga berbeda. Oh ya. Gitu. Kalau yang di depan berarti biasanya tungkainya kelemahannya lebih berat daripada lengan. Kalau yang di tengah biasanya sama. Kalau yang di belakang biasanya disertai dengan gangguan dari fungsi batang otak atau fungsi otak kecil. Nah, kalau yang ini dok, yang tipe satunya tipe bleeding ya atau perdarahan ya? Oh iya, sebenarnya sama. Mau tipe apapun itu, tipenya mau penyumbatan maupun perdarahan, bleeding, itu sama. Dimanapun lokasinya, ya di sana dia gejalanya. Lokasinya bleeding di depan, sama dengan lokasi penyumbatan. Hanya saja bleeding itu seringkali jika volumenya besar, tentunya ada gejala-gejala penekanan daerah otak di sekitarnya. Jadi Gitu. karena apa, organ otak ini kan lunak ya dok ya. Jadi kalau ada penekanan bisa gejalanya mulai dari nyeri kepala, mual, muntah. Kalau volumenya lebih besar lagi, kejang, kesadaran menurun, ya seperti itu. Jadi itu yang membuat yang perdarahan memang terkesan lebih gawat jika volumenya memang lebih dari 30 cc. Semakin Gitu. besar volume semakin bahaya. berat ya untuk gejalanya. Baik dok. Nah ini soalnya apa saja sih dok penyebab stroke ini atau faktor-faktor apa yang menyebabkan orang itu kok bisa kena stroke ya dok ya? Jadi memang kalau penyebab stroke itu memang ada penyebab yang bisa ya apa istilahnya bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu seperti apa ya istilahnya takdir kita lah. Biasanya itu laki-laki, usianya usia tua, kemudian juga secara genetik memang ada orang tua atau kakek, nenek apapun pokoknya dalam keluarga yang juga mengalami stroke, kemudian ras juga. Jadi jenis sukunya begitu. Sedangkan yang dapat dimodifikasi, ini biasanya memang gaya hidup, diabetes mellitus, kemudian darah tinggi, punya kolesterol, jantung, merokok, sampai mungkin yang sampai mengkonsumsi narkoba, misalnya seperti itu tuh faktor risiko yang sebenarnya bisa kita hambat. Gitu. Bisa dicegah ya sebenarnya, bisa dimodifikasi ya. Jadi kalau boleh tahu sedikit tentang stroke penyumbatan itu gimana sih dok, kok tiba-tiba kok ada sumbatan? Nah ini apa sih yang menyumbat itu apa ini dok? Ya, jadi memang meskipun judulnya stroke itu yang dialami gejala klinisnya oleh pasien adalah mendadak, seperti seakan-akan bangun tidur, seakan-akan sebenarnya prosesnya juga tidak semendadak itu. Jadi prosesnya itu sebenarnya berjalan hari demi hari, bulan demi bulan, yaitu pembuluh darah itu terjadi istilahnya apa ateroma ya, ada tumpukan dari metabolit apapun, ya mau itu gula, lemak, asam urat, jadi dia menumpuk di sepanjang dinding. Nah tumpukan itu lama-lama memang membuat aliran darah itu tidak lancar. Nah begitu aliran darah tidak lancar, ya darah itu membawa oksigen dan glukosa. Ya sudah begitu oksigen glukosa tidak dapat dipakai oleh sel, akhirnya terjadi metabolisme yang kacau gitu ya istilahnya. Kalau di sini memang begitu glukosa itu untuk menghasilkan ATP, begitu sumber tenaganya ATP-nya tidak ada, natrium yang harusnya dikeluarkan masuk terus ke dalam sel, memanggil kalsium, kemudian selnya bengkak, kemudian selnya akhirnya pecah, dan mulailah terjadi kerusakan yang mengenai sel-sel sebelahnya lagi. Gitu. Cukup rumit ya untuk proses terjadinya ya, dok ya. Jadi memang tidak semendadak itu semestinya. Cuman gejalanya itu mendadak ya dok ya, tapi prosesnya itu bisa sampai bertahun-tahun ya dok ya. Iya, makanya kalau ada istilah di masyarakat, oh begitu pensiun penyakit kok muncul semua, ya itu salah. Seharusnya memang proses yang tadi ateroma, aterosklerosis, istilahnya begitu, itu cukup umum ya sekarang kita dengar. Itu sebenarnya sudah menumpuk sejak zaman dahulu. Tapi ya akhirnya
Jadi aliran darah mestinya sudah tidak lancar lagi, tapi sudah bergelombang. Tapi karena masih ada aliran darah, ya kita tidak merasa. Begitu suatu saat, nah finalnya itulah baru gejalanya muncul. Gitu. Itu termasuk juga, nah ini gimana dok, kalau yang stroke perdarahan, ini apa juga sama prosesnya atau gimana dok? Sebenarnya beda. Kalau stroke penyumbatan, mau usia berapa saja, biasanya juga hampir seperti itu ceritanya. Tapi kalau yang stroke perdarahan biasanya terbagi menjadi 3 golongan. Kalau dia kenanya di bawah usia 40 tahun, memang berarti pasien itu biasanya sudah ada kelainan anatomis dari pembuluh darah. Biasanya kalau nggak aneurisma atau AVM, atau venous malformation. Jadi pembuluh darah arteri sama vena itu terjadi sambungan yang tidak normal. Itu yang di bawah 40. Kalau yang 40 sampai 60 tahun biasanya memang karena darah tinggi yang jarang minum obat, tidak pernah terkontrol, menganggap bahwa tensi 150 itu wajar orang tua. Sedangkan yang di atas 60 biasanya istilahnya CAA, cerebral amyloid angiopathy. Jadi memang tumpukan amyloid di pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu akhirnya mudah apa istilahnya? Mudah rapuh gitu ya. Rapuh gitulah. Tekanan sedikit akhirnya pecah. Gitu ya, dok, ya. Nah, dan pecah itu terus aliran darahnya itu bisa menumpuk di organ otak itu atau gimana itu? Tertampung memang, tertampung di jaringan otak, menimbulkan yang tadi itu, nyeri kepala, mual, muntah. Manakala ya pengalaman teori mengatakan bahwa jika di bawah 30 derajat memang tidak 30 cc, mohon maaf, 30 cc tidak perlu dilakukan tindakan konservatif saja, tila baring dan lain-lain. Kemudian kalau lebih dari 30 sampai 60 itu kandidat yang baik untuk dilakukan operasi. Oh, gitu ya, Dok ya. Nah, Dok, apakah sama sih, Dok, proses terjadinya stroke itu dengan ada orang yang punya dasar atau faktor risiko itu kencing manis, ada yang faktor risikonya darah tinggi, ada yang mungkin jantung koroner, dan tanpa faktor risiko pun ini bisa terkena stroke, Dok. Gimana, Dok, penjelasannya? Ya, biasanya kalau memang biasanya sebenarnya pada dasarnya diabetes itu kan seperti apa ya, ibunya dari segenap penyakit, ibunya nih ya. Jadi jangan galau juga nih pendengar ini kalau mendengarkan yang punya diabetes kok langsung ibunya. Jadi terjadi penyumbatan di semua pembuluh darah. Ya seperti biasanya memang kalau seringkali makanya yang diabetes tipenya yang tersumbat. Yang darah tinggi biasanya tipenya yang pecah. Biasanya, tapi tidak selalu, tapi hampir selalu begitu. Tapi lihat-lihat tadi kalau lihat usianya masih muda, berarti biasanya nggak ada faktor risiko. Ya memang pembuluh darahnya memang ada kelainan sejak lahir. Gitu ya, Dok, ya. Oke. Semakin jelas ya, Sobat Healthiers, penjelasan dari Dokter Komang ini. Nah, tadi dokter sudah menyebutkan sebagian ya dari gejala-gejalanya. Mungkin saya tanyakan lagi untuk gejalanya untuk stroke yang penyumbatan sama stroke yang perdarahan ini apakah sama, Dok, gejalanya, Dok? Gejala awal yang mesti Sobat Healthiers ini tahu ini apa sih, Dok? Secara umum karena memang seringkali yang umum memang ya, itu kalau tipenya memang nanti dilanjutkan oleh langkah selanjutnya, penanganan imaging seperti itu ya. Tapi gejalanya seringkali sama, di umum di masyarakat, kelemahan separuh tubuh, keringgingan separuh tubuh, wajah juga menceng, bicara juga pelo, itu yang umum. Itu sangat umum, selain juga yang lain. Gitu. Yang lebih parah lagi seperti tadi ya, Dok? Yang lebih parah kalau dia ada di daerah-daerah yang untuk gangguan berbahasa, seringkali kenanya bukan keple dan yang lain-lain, seringkali itu yang menyebabkan masyarakat lengah, karena kenanya seringkali kena gangguan bahasa, jadi bangun bengong, tidak bisa berbicara, atau berbicara semaunya sendiri. Nah, pasien-pasien seperti ini biasanya ke UGD-nya salah, yang dipanggil ahli jiwa, begitu. Tapi kalau yang lihat karena tempatnya, lokasinya, jadi apapun tipenya, yang penting memang lokasinya yang menyebabkan memang kita merujuk pada stroke-nya, nanti apa diagnosanya, nanti dengan penunjangnya. Oh, seperti itu ya, Dok. Jadi artinya ya keluhan-keluhan
artinya nggak yang biasanya dialami orang itu Iya. di luar kenormalan itu ya bisa saja merupakan salah satu gejala dari stroke ya dok ya. Iya. Nah dokter Komang, misalkan nih Hmm. ada sobat healthiers yang misalnya merasakan gejala-gejala yang seperti tadi Iya. ya dok ya. Kalau ya kesemutan, nah itu boleh nggak sih? Ya mungkin diobati dulu lah, minum obat dulu yang untuk kesemutan, atau memang sudah merasakan kesemutan separuh badan gitu harus segera ke dokter atau ke UGD, ini sebaiknya gimana sih dok? Oke, bahwa stroke itu merupakan salah satu, ada yang lain. Salah satu dari kegawat daruratan di bidang neurologi. Karena namanya kegawat daruratan, berarti wajib ke UGD. Wajib. Wajib ya dok ya. Seringan apapun wajib ke UGD. Karena itu tadi masyarakat mesti mengira, oh masih cuman geringgingan. Nggak Iya boleh itu mestinya. ya dok ya yang sering diremehkan masyarakat mungkin Iya. ya. Jadi memang harus segera Harus ke ke UGD, ya. karena nanti ada penanganan yang lebih lanjut ya. Bahkan mungkin perlu dilakukan pemeriksaan yang macam-macam ya dok ya. Iya. Nah mengenai pemeriksaannya ini dok, misalkan orang tadi sudah ke UGD sudah benar, nah itu di UGD dilakukan pemeriksaan seperti apa ya dok ya? Iya. Untuk pemeriksaan sarafnya ya. Tentunya kalau datang ya ada yang ringan, ada yang parah ya. Jadi, apapun kalau parah tentunya kita standar di kedokteran A, B, C, kita ini jalan nafas, pokoknya stabilkan pasiennya dulu. Kemudian sama posisinya sama, setelah itu penunjangnya dilakukan pengambilan laboratorium begitu. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium apa ini dok yang ke arah stroke ini dok? Ke arah stroke memang yang standar di UGD sudah cukup banyak, meskipun tidak lengkap ya, kan memang UGD kan gawat darurat saja. Jadi darah lengkap, kemudian gula darah, serum elektrolit yang terdiri dari natrium, kalium, klorida, kemudian juga ini kalau kelihatan sesak juga analisa gas darah. Sama fungsi ginjal, bun, kreatinin. Standarnya biasanya di UGD itu saja. Kecuali ada hal-hal lain. Kemudian ada pemeriksaan apa lagi dok selain pemeriksaan itu? Darah, ya. Selain pemeriksaan darah, kita juga intinya pasien stabil bukan harus sadar ya, pokoknya stabil, sudah dipasang infus, mau pasang infus juga ambil darah, sudah pasien stabil, kemudian kita arahkan ke bagian radiologi untuk dilakukan dua hal. Satu, foto kepala, yaitu CT scan, yang kedua juga foto ronsen dada, begitu. Itu sudah prosedurnya seperti itu ya dok ya? Ya. Nah ini apa ini dok yang dilihat dari CT scan ini dok? Ya, CT scan kepala memang gold standar, jadi bukan MRI, karena memang harus diagnosa cepat. Jadi gold standarnya yang dilihat memang kalau dia ada penyumbatan, orang akan melihatnya ya secara awam, semuanya juga tahu, dokter UGD baru pun juga tahu bahwa kalau penyumbatan warnanya juga abu-abu hitam. Itu. Sedangkan kalau yang perdarahan warnanya putih gitu. Memang ya putih kan mereka pasti tahu bahwa putih itu bukan putihnya tulang, tapi putihnya dari darah. Dari darah yang terkumpul itu ya dok ya. Iya. Nah dok, untuk tadi dokter menyebutkan ada pemeriksaan foto ronsen dada. Nah ini apa ada kaitannya dok dengan untuk menegakkan diagnosis dari stroke ini? Jadi seringkali pasien kan salah satu faktor risiko tadi disebutkan ada darah tinggi. Nah sayangnya keluarga selalu mengatakan bahwa seringkali itu mengatakan bahwa tidak ada riwayat darah tinggi. Nah ini yang masyarakat Indonesia sebenarnya tidak ada atau tidak tahu. Jadi akhirnya salah satu buktinya adalah foto ronsen itu. Manakala besar jantungnya yang melampaui yang normal biasanya, ya berarti kita berasumsi bahwa dia darah tingginya sudah lama. Tapi kalau memang jantungnya kecil, berarti darah tingginya yang terjadi pada saat serangan stroke ya oleh karena stroke-nya itu. Begitu. Oh, seperti itu ya dok ya. Jadi memang untuk membuktikan lama atau barunya darah tingginya. Riwayat ada tidak riwayat darah tingginya. Dari foto ronsen ya. Iya. Baik. Nah, dok, ini misalkan nih ini untuk ini ya pasien-pasien mungkin yang gejalanya nggak terlalu berat ya dok ya. Nah, itu gimana kok saya pernah dengar baca kok stroke, perdarahan, pasien datang-datang udah nggak sadar ini dok. Nah itu
gimana nih dok untuk penanganannya? Apakah ya sama seperti itu pemeriksaan penunjangnya yang dilakukan atau ada tambahan lain gimana dok? Kalau untuk perdarahan ya yang datang-datang tidak sadar. Kalau perdarahan datang tidak sadar itu biasanya tetap dua. Satu, memang dia di otak besar ya, otak besar tapi volumenya besar. Atau memang di otak kecil, karena di otak kecil itu selalu menekan batang otak. Biarpun volumenya sedikit tapi menekan batang otak. Atau perdarahan itu memang di batang otaknya. Nah ini yang bahaya ini. Bahaya, ya, tapi apapun sebenarnya semuanya sama. Datang tidak sadar ya A, B, C. Stabilkan jalan nafas, bebaskan jalan nafas, stabilkan jalan nafas, kemudian memasang lainnya untuk infus dan pengambilan darah. Kemudian sama kita lakukan penunjangnya. Seperti tadi CT scan. Cuman wacananya kalau sudah ada kesadaran menurun, kita sudah mungkin siap-siap bahwa memanggil teman sejawat bedah saraf, neurosurgery. Untuk dilakukan ya evakuasi operasi. Dari ya operasi pengambilan darah dari jaringan otaknya. Oh, jadi darah itu mesti harus diambil supaya volumenya itu berkurang ya dok ya? Kalau di otak besar sama otak kecil, namun kalau batang otak tidak ada yang bisa dilakukan oleh bedah saraf, begitu. Jadi ya diterapi sesuai dengan diterapi konservatif. Diterapi konservatif saja karena batang otak tidak mungkin dilakukan tindakan pengambilan. Dokter Komang tadi menyebutkan kalau ada beberapa faktor risiko bisa terjadinya stroke ini seperti tadi kencing manis, penyakit jantung, koroner, ya atau mungkin ada asam urat, mungkin kolesterolnya atau lemak darahnya tinggi. Nah ini kapan ini dok diperiksa ini dok? Tadi kan di UGD cuman ya hanya darah lengkap seperti itu ya. Oke, jadi memang karena idealnya dari pemeriksaan faktor risiko yang disebutkan tadi kolesterol, trigliserid, asam urat itu sebaik-baiknya adalah puasa. Jadi itu menjadi wacana kita rancangan langsung besoknya. Jadi pasien memang dipuasakan, besoknya langsung ambil darah. Kolesterolnya juga biasanya juga kolesterol jahat saja, istilahnya di masyarakat LDL, trigliserid, asam urat. Gula diperiksa lagi manakala datang ke UGD gulanya tinggi, maksudnya 200. Tapi keluarga mengatakan tidak ada riwayat diabetes. Nah itu besok biasanya kita periksa gula darah puasa 2 jam. Begitu. Itu baru ketahuan ya dok ya, benar nggak orang ini punya kencing manis atau enggak gitu ya dok ya? Gitu. Jadi memang pasiennya walaupun gejala stroke-nya itu sangat ringan mungkin ya dok ya, tapi tetap harus diopname ya dok ya? Harus juga, karena kita tidak tahu apakah pasien itu hanya cukup seringan itu. Oh ya, ada istilah stroke progresif. Jadi datang memang kelihatannya hanya ringan, gejalanya ringan, masih bisa mengangkat lengan, masih bisa mengangkat tungkai, tapi ternyata lambat laun dia menjadi memberat, bukan karena pengobatan dari dokternya, tapi memang karena kerusakan dari jaringan sekitarnya itu masih ada. Makanya kalau begitu kena, tetap harus ke UGD, tetap harus karena ada istilah stroke progresif, begitu. Nah kalau memang misalkan nih kesemutan dan ternyata setelah diperiksa-periksa ternyata bukan stroke, ya itu pun juga nggak masalah ya, mungkin hanya kesemutan biasa ya dok ya? Ya, hanya kesemutan biasa, kita yakinkan tidak, ya pasien kita pulangkan, terus kemudian ya kita arahkan untuk kontrol ke polisaraf. Begitu. Tetap kontrol ke polisaraf. Nah dok, apakah semua kelemahan anggota tubuh atau separuh badan ini apakah harus selalu stroke atau mungkin ada penyakit yang lainnya ya dok ya? Ya, bahwa kelemahan separuh tubuh itu memang kita harus mewaspadai masyarakat kalau ada kelemahan separuh tubuh. Tapi sebenarnya tidak semua kelemahan separuh tubuh adalah stroke. Jadi memang ada 6 kemungkinannya. Yang pertama itu ya ini tadi dari pembuluh darah, ya penyakit-penyakit pembuluh darah itu bisa penyumbatan atau pecah. Pembuluh darahnya memang pecah gitu ya, sobek gitu ya. Yang kedua adalah suatu keganasan, tumor ya, tumor otak. Tumor otak kalau di sebelah sini ya akan kelemahan separuh tubuh sebelah satunya. Oh, malah gitu. Kebalikannya ya dok? Malah kebalikannya, seperti stroke juga. Tapi kan kalau tumor itu pelan-pelan, tidak mendadak. Tapi kan sama-sama ada kelemahan. Terus kemudian kelemahan yang berikutnya yang juga pelan-pelan, adalah ini infeksi. Seperti apa itu dok?
infeksi otak, misalnya meningoencephalitis kalau kita pernah. Jadi meningo itu selaput otak, encephalitis otak. Jadi infeksi selaput otak yang juga masuk ke dalam otak. Meningoencephalitis atau di bahasanya kita adalah abses cerebri, yaitu ada nanah, ada infeksi di salah satu belahan otak kita sehingga akhirnya menyebabkan kelemahan di separuh tubuh yang satunya. Yang ketiga, yang keempat memang ada suatu trauma. Trauma itu artinya begini, trauma. Misalnya jadi trauma bukan hanya sekedar kepala kejeduk tembok, bukan. Jadi benar-benar benturan yang keras sehingga menimbulkan adanya darah di selaput otak. Yaitu selaput otak ada istilahnya di SDH atau EDH, di bawah subdural atau di atasnya dura, begitu. Terus kemudian yang kelima itu metabolit. Metabolit ini oleh karena misalnya gini, orang datang ke UGD, pasien datang ke UGD dengan gula darah 60, kemudian dia terjadi kelemahan. Tapi begitu kita masukkan larutan D40, kemudian pasiennya kelemahannya hilang. CT scan pun tidak menunjukkan, berarti itu bukan stroke, yaitu karena gulanya turun tadi. Natrium yang terlalu turun, gula yang terlalu tinggi, tapi begitu diperbaiki metabolitnya kembali, nah itu berarti bukan stroke. Yang terakhir adalah kejadian kelemahan separuh tubuh oleh karena habis kejang, pasien habis kejang. Jadi TOTS paralise. Jadi adanya kelemahan separuh tubuh oleh karena kejadian kejang. Itu juga bukan. Jadi setelah kejang selesai, pasiennya tidak lemah lagi. Itu bukan stroke, begitu. Maka kita harus teliti menanyakan apakah ada riwayat demam, riwayat trauma, atau riwayat kejang. Itu harus ditanyakan. Karena dengan menanyakan itu, 6 ini lumayan sedikit kita mengarah mengerucut kepada stroke itu. Gitu. Ternyata memang nggak harus selalu stroke ya, Dokter, tapi adanya keluhan itu pun juga mengganggu kesehatan dan bisa juga sangat berbahaya juga bagi pasien ya, Dok ya. Ya, memang apapun, pokoknya kelemahan separuh tubuh itu kan bukan hal yang biasa, ya segera saja ke UGD. Apakah itu stroke atau tidak, pulang atau tidak, ya nanti biar dokter jaga UGD yang menentukan. Gitu. Baik, Dok. Sangat menarik perbincangan kita dengan Dokter Komang mengenai stroke dan gejalanya. Nah, ini Dok, biasanya nih kebanyakan kan stroke itu menyebabkan kelemahan anggota gerak atau kelumpuhan ya, Dok ya. Nah, ini mungkin yang sangat ditakutkan oleh masyarakat ini, Dok. Nah, ini apa sih? Apakah kelumpuhan ini bisa nggak sih, Dok, kembali ke normal atau bagaimana ini, Dok, selanjutnya penanganannya? Oke, jadi kelemahan atau kelumpuhan apakah itu menetap atau nanti bisa kembali seperti normal? Biasanya saya juga mengatakan pada pasien bahwa stroke itu memang hukumnya dua. Satu, bisa berulang, dua, tidak bisa kembali normal. Artinya begini, tidak bisa kembali normal itu sesedikit-sedikitnya itu selalu ada gejala sisa. Mungkin orang nggak bisa melihat, oh jalannya seperti kembali normal, tapi sebenarnya ada gejala sisa. Pasiennya merasa bahwa dia tidak sama dengan yang dulu. Terhadap yang gejala sisa ini, ya harusnya dilakukan, intinya kita merujuk pada sejawat fisioterapi, rehabilitasi medik. Iya. Jadi nanti dilakukan pengembalian fungsi anggota tubuhnya yang lemah atau lumpuh ya, Dok ya? Ya, jadi di sejawat fisioterapi nanti yang akan menilai, sejawat rehabilitasi medik akan menilai kelemahannya ini cocoknya diterapi dengan ada yang memanaskan, ada juga yang untuk menggetalkan, merangsang saraf, itu nanti dikomunikasikan dengan sejawat kita yang lain. Gitu. Dan ya, Dok ya, butuh waktu yang lama ya, Dok ya, untuk ya mungkin bisa ada perbaikan dari kelumpuhannya atau kelemahannya ya, Dok ya? Iya, lama atau tidaknya itu bukan hanya dari kepandaiannya spesialis rehabilitasi mediknya, tapi juga bukan juga dari 2 kali seminggu pasiennya datang, tapi dari rajinnya pasien dan keluarga melakukan fisioterapi sendiri di rumah. Itu yang paling itu penting yang ya, Dok ya? Jauh lebih penting. Iya, jadi mesti keluarga mesti harus sabar, harus telaten seperti itu ya, Dok ya, untuk menghadapi salah satu anggota keluarga yang terkena stroke. Iya,
harus sangat karena apalagi kenyataannya memang istilahnya lengan atau tungkeng tidak digerakkan 3 hari, dia itu sudah ototnya memendek. Ya memendeknya sedikit, nggak langsung memendek. Gitu ya. Semakin sering tidak dilatih, semakin memendek. Begitu keluarga mau dilatih, pasiennya kesakitan. Nah, karena pasien kesakitan, ada emosi, tidak boleh diangkat, keluarga juga ditaruh, pasien juga begini. Ya akhirnya semakin begini, begitu. Iya. Malah lebih sulit lagi untuk diperbaiki ya dok ya. Ya, itu biasanya masalahnya dari kecacatan. Tapi pasien selalu mengatakan obatnya dok, obatnya yang terbaik. Padahal obat stroke yang terbaik, ya tentunya selain doa dan semangat, itu yang pertama dalam semua penyakit. Namun fisioterapi mestinya lebih penting daripada obat. Itu gitu ya dok ya. Jadi ini dok, kadang-kadang itu ada pasien yang malah jadi gampang emosi nih, gampang marah-marah setelah terkena stroke. Bahkan setelah terkena stroke, sebelumnya mungkin nggak terlalu lah seperti itu ya dok ya. Bisa ada pengalaman yang seperti itu ya dok ya? Iya, sangat. Jadi pasien itu jelas laki-laki maupun perempuan, ini pengalaman laki-laki memang lebih sering emosi karena tentunya laki-laki itu biasanya mencari nafkah, biasanya keluar, apapun pekerjaannya, mau dia cuma sekedar apa, dia pasti keluar rumah. Dengan dia di dalam rumah, ya akhirnya, ya tentunya emosi juga karena tidak bisa melakukan fungsinya sebagai kepala keluarga dan juga akhirnya juga menunggu kapan kembalinya. Lain seperti perempuan. Perempuan itu memang seringkali di dalam rumah, sehingga kalau kena stroke tetap di dalam rumah, itu secara psikis hampir sama, begitu. Nah, Dokter Komang, ini ada juga salah seorang sobat healthiers yang punya pengalaman seperti tadi tuh dok, ada kelemahan kayak kesemutan gitu ya, atau bicaranya agak pelo. Nah, dia sih ya bagus juga, reaksinya segera ke UGD. Nah, tapi begitu sampai di UGD ini hilang ini dok. Nah, ini termasuk salah satu stroke atau bagaimana ini dok? Oh ya. Ya, memang tidak jarang juga ada yang seperti itu. Jadi itu yang dinamakan TIA ya. Kalau bahasa ininya transient ischemic attack. Tapi sebenarnya bahasa Indonesianya serangan iskemi sesaat. Jadi memang ada penyumbatan yang karena penyumbatan itu istilahnya tidak stabil. Jadi dia bisa lepas lagi, yang tersumbat itu bisa lepas lagi. Di UGD bisa karena terlepas, ya kelemahannya juga hilang, ketinggiannya hilang. Itu yang dinamakan, yang sering terjadi. Tapi sebenarnya dia istilahnya peringatan akan sebentar lagi akan kena stroke, begitu. Artinya itu sumbatan itu tadi kemana ini dok? Hilang itu ya, artinya akhirnya ikut aliran darah lagi. Jadi tidak di sana, tapi tetap bahaya. Makanya tetap kita opnamekan. Tetap opname. Tetap opname. Iya dok. Jadi mesti selain mungkin dari pasiennya juga mesti kalau cerita tentang keluhannya ke dokter itu memang harus sejelas mungkin ya dok ya, termasuk dokter yang merawat mungkin di UGD mungkin harus jeli ya dok ya terhadap keluhan-keluhan yang semacam ini ya dok ya. Ya, karena ya setiap orang kalau bisa memang mendambakan tidak opname. Jadi begitu di UGD sudah kembali normal, keluarga pun kadang-kadang pasien juga bilang, sudah normal kok dok. Nah kita harus pelan-pelan juga telaten menanyakan, loh tadi kesininya kenapa? Ya kita juga beritahu, kita mengedukasi bahwa bahayanya kalau dibawa pulang, kemungkinan nanti stroke lagi di rumah. Kadang-kadang pasien mau pulang karena dikira tidak ada bahaya seperti itu, begitu. Betul. Dan nanti kalau sudah diberitahu masih tetap, itu ya tetap haknya keluarga. Berarti mungkin kita kembali ke kita kurang pandai menjelaskan. Harusnya seperti itu tetap opname. Tetap opname gitu ya dok, untuk yang terbaik ya dok ya. Iya. Nah ini dok yang ditunggu-tunggu oleh sobat healthiers ini, mengenai pencegahan supaya jangan sampai nih kita terkena stroke, apalagi bagi yang memiliki faktor-faktor resiko seperti diabetes, terus darah tinggi, dan sebagainya ini dok. Oke, jadi betul itu memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, mencegah itu kan tadi sudah kami sebutkan bahwa ada yang faktor yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, yang tidak bisa dimodifikasi ya sudah tidak mencegah ya. Tapi yang bisa dimodifikasi, diabetes, darah tinggi,
Ya sudah, akhirnya rajinlah kontrol ke dokter, rajin mengecek darahnya, rajin tetap bukan hanya mengubah gaya hidup, tapi juga mempertahankan gaya hidup yang ya lebih ke arah 4 sehat 5 sempurna, begitu gaya hidup. Ini dok, seringnya misalkan pasien darah tinggi, terus minum obat darah tinggi, tensinya sudah normal, ya sudah selesai dok. Gimana ini pengobatannya, apa memang harus terus-terusan walaupun tensinya sudah bagus atau gula darahnya sudah normal kayak gitu? Ya, itu ini juga yang sering terjadi di masyarakat. Betul, ya. Jadi ya dikira sudah normal. Apalagi orang Indonesia sukanya kalau darah tinggi apa? Tidak minum, kenapa Pak? Tidak pusing. Nah ini bahaya ini. Jadi kita selalu itu selalu kita edukasikan ke pasien bahwa kalaupun normal itu karena obat. Kalau memang pasien mau menghentikan, kita sarankan coba dibagi 2 dulu. Kalau dibagi 2, bagaimana tensinya, naik lagi atau tidak, gulanya bagaimana, naik lagi atau tidak. Manakala memang tetap stabil, oke, mungkin 1/4 atau mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, memang kurang cocok ya. Tapi itu kita melihat, oh kalau memang dilepas pelan-pelan bisa, tapi tetap kita sarankan tiap minggu tensi atau tiap minggu cek gula darah. Lama-lama kita jarangkan. Kalau memang pasien memang di perbatasan dan dia betul-betul mengubah gaya hidup, memang bisa lepas. Bisa. Kalau yang memang waktu kenanya gulanya di bawah 200, kemudian tensinya juga 140, itu bisa kembali normal. Memang di perbatasan. Tapi itu batasnya aman untuk tidak minum obat. Tapi kalau sudah di atas itu, biasanya memang susah. Turun pun nanti hilang, di stop pun nanti kembali lagi. Kembali tinggi lagi. Begitu ya, dok, ya. pengalamannya. Iya. Nah dok, ini dok, mungkin dukungan dari anggota keluarga ya dok ya. Mungkin ini juga penting juga ya. Kadang kan mungkin ya pasien jadi bosen minum obat tiap hari. Bosan mesti harus ke fisioterapi seperti tadi dokter bilang, karena memang pengobatannya atau penatalasannya memang jangka panjang. Nah ini mungkin juga penting juga ya bagi dukungan dari anggota keluarga. Ya, jadi sangat, bukan hanya penting ya, benar-benar sangat penting. Biasanya kita juga mengatakan ke keluarga, ini rahasianya sembuh 2. Pasiennya tidak boleh pemarah, keluarganya tidak boleh pemalas, gitu. Jadi memang karena dibutuhkan sesuatu usaha dari pasiennya, seperti tadi kita bilang bahwa apalagi kalau laki-laki itu inginnya sudah langsung kerja, gitu. Kemudian kalau memang keluarganya tanda petik pemalas itu, apalagi kalau anaknya masih saja pegang HP, pasti alasannya juga masih kerja, sebenarnya tidak ada alasan. Jadi mau berangkat kerja bisa dilakukan, pulang kerja bisa dilakukan, mau tidur malam bisa, itu sudah minimal 3 kali. Mungkin yang agak susah kalau di pengalaman adalah pasien sudah tinggal sendiri dengan teman hidupnya, dengan istri, suami yang sama-sama sudah tua. Itu biasanya yang agak susah di sana. Karena keterbatasan tenaga dari pendampingnya tersebut. Iya, kondisi usia ya dok ya, mungkin juga sering lupa juga, seperti itu ya dok ya. Nah, Sobat Healthiers, kita sudah mendengarkan banyak sekali pencerahan dari Dokter Komang mengenai apa itu stroke, gejala-gejalanya, faktor risiko, bagaimana penanganannya, dan yang terpenting adalah pencegahannya. Nah, ini dok, sebagai penutup perbincangan kita sore ini, dokter mohon memberikan take home message untuk Sobat Healthiers di rumah dok. Oke, take home message-nya mungkin yang pertama, seperti tadi ya dari awal, bahwa apapun gejala yang tidak biasanya tiba-tiba menimpa kita, mulai dari kelemahan, wajah menceng, bicara pelu, gangguan berbahasa, apapun, pusing berputar yang tidak biasanya, segera ke UGD saja. Kemudian kalau sudah didiagnosa sebagai stroke, pesan saya tetap opname, seringan apapun, karena ada istilah stroke progresif. Yang ketiga, setelah pulang dari rumah sakit, ya tetap kontrol teratur rutin, jangan pernah putus berobat, kecuali dokter yang mengatakan tidak perlu berobat lagi. Terus yang keempat, ya sabar,
karena stroke itu memang selalu ada sisanya, harus sabar, harus telaten merawat, posisikan kita pada posisi pasiennya gitu. Karena keluarga juga bisa kehilangan kesabaran, harus sabar. Kelihatannya begitu saja pesannya. Ya, terima kasih banyak Dokter Komang Ya. atas semua penjelasan dari dokter. Nah, semoga apa yang dokter berikan kepada Sobat Healthiers ini sangat bermanfaat, dan apabila ada anggota keluarga yang memang sudah menderita stroke, yaitu tadi seperti Dokter Komang bilang, mesti harus sabar, tidak boleh marah dan tidak boleh malas ya Dok ya. Iya. Demikianlah tadi perbincangan saya dengan Dr. Nikomang Sri Dewi Untari, spesialis saraf yang sudah banyak membagi ilmunya mengenai stroke. Nah, Sobat Healthiers, jangan abaikan keluhan sekecil apapun, karena apabila hal ini tidak tertangani dengan baik akan fatal akibatnya. Mulailah untuk melakukan gaya hidup yang sehat, rajin check up, dan makan makanan yang sehat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa.